Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya masih akan membacakan ataupun memperdengarkan kepada teman-teman testimoni salawat yang masuk ke WhatsApp saya. Teman-teman yang mempunyai testimoni salawat, langsung saja untuk mengirimkan audio ataupun tulisan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924 di nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Dan teman-teman juga yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja, bisa langsung membelinya di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ya, ini bukunya ya. Silahkan Anda beli, teman-teman beli di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Perhatikan, ini penulisnya adalah saya sendiri dan backgroundnya berwarna hijau. Dan langsung saja juga untuk di follow Instagram saya di sini, serta di share video-video saya sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Oke, kali ini yang akan memberikan testimoni adalah Mbak Vina dari Blitar. Beliau mengisahkan beberapa kisah, termasuk salah satu diantaranya adalah bagaimana beliau ini bisa naik haji tanpa uang sepeser pun hanya dengan salawat. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebentar lagi akan kita dengarkan bersama-sama ya. Oke teman-teman, tanggal Mbak Vina ini mengirimkan WhatsApp kepada saya, mengirimkan WA kepada saya itu tanggal 2 Juni ya. Saya ke Pak Ustadz, bagaimana caranya testimoni? Kemudian saya jawab agar direkam suaranya ya. Kemudian beliau mengirimkan lagi kepada saya tanggal 3 Juni, tapi berupa tulisannya. Oke, langsung saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Vina dari Blitar. Saya mau testimoni tentang keberkahan selawat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Mukhlis Masal yang telah memberikan motivasi kepada kami semua untuk senantiasa berselawat. Sebenarnya, selama 7 tahun belakangan ini, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kami rasakan. Tapi kali ini saya hanya memberikan testimoni yang besar-besar saja menurut saya dan yang paling berkesan menurut saya. Yang pertama yaitu, waktu itu anak saya kelas 2 SMP. Adik saya itu sering mendesak kami agar saya membelikan motor untuk anak saya itu. Karena adik saya merasa kasihan karena teman-teman seusianya sudah pada bisa naik motor. Tapi saya dan suami tidak menghiraukannya karena di samping kami belum punya uang, saya pikir usia anak saya belum boleh membawa motor. Toh saya juga masih sanggup antar jemput anak saya. Tapi alhamdulillah tanpa saya duga, ibu saya telepon. Beliau memberitahu bahwa beliau berniat memberikan motor baru untuk anak saya. Saya benar-benar senang mendapatkan kejutan dari Allah lewat ibu saya. Keajaiban berikutnya, waktu itu saya ingin sekali mempunyai rak piring yang kaca gitu loh Pak Ustadz, yang kayak lemari gitu. Tapi saya cuma punya uang 600.000, sedangkan harga rak tersebut 1.200.000. Jadi karena masih kurang separuh lagi, terpaksa saya lupakan dulu keinginan saya punya rak piring seperti yang saya idamkan. Dalam hati saya berkata, mungkin Allah belum mengizinkan saya untuk mempunyai rak piring itu saat ini. Tapi beberapa hari kemudian, anak dari om saya itu tiba-tiba datang. Beliau membawa amanat dari om saya. Om saya sebelum meninggal pernah berpesan bahwa salah satu tanah miliknya disuruh jual dan hasil dari penjualan itu disuruh bagi-bagi pada keponakannya termasuk saya. Dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah 4 juta rupiah. Masya Allah Pak Ustadz, memang benar kalau kita ikhlas menerima ketentuan dari Allah, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Saya kan cuma butuh 1.200.000, tapi Allah memberikan lebih dari yang saya butuhkan. Keajaiban berikutnya yaitu saya tuh pengen sekali pergi haji, tapi saya sebelum punya uang. Jangankan menabung untuk kebutuhan keluarga saja, sisanya nggak seberapa. Saya pernah menyampaikan hal ini pada suami dan suami saya cuma tertawa saja. Dia bilang, uang saja nggak punya kakak mau pergi haji. Tapi saya bilang, aku mau haji yang nggak pakai uang kok. Suami pun semakin tertawa. Tapi kira-kira 1 bulan kemudian,
Lagi-lagi ibu saya telepon beliau bilang bahwa beliau ingin mendaftarkan haji saya sama adik saya. Ya Allah Pak Ustadz, Allah benar-benar menunjukkan kuasanya. Waktu itu saya sering berdoa begini, ya Allah, saya ingin pergi haji ke Baitullah, tapi saya nggak punya duit. Ya Allah, tapi saya yakin Engkau mampu menghadirkan saya ke sana. Dan alhamdulillah benar-benar saya mendaftarkan haji tanpa harus keluar uang. Oh ya Pak Ustadz, saya mengenal channelnya Pak Ustadz itu kira-kira setahun yang lalu. Sebelumnya saya juga bersalawat tapi cuma sedikit. Selain itu saya merutinkan sedekah seperti kata Ustadz Yusuf Mansur. Saya yakin sekali kalau kita sering memberikan kejutan kepada orang lain, maka Allah juga akan memberikan kejutan kepada kita. Dan itu benar-benar saya alami sendiri. Sejak 7 tahun yang lalu sampai saat ini, banyak sekali kejutan-kejutan yang saya terima. Dan setelah saya mengenal channel Ustadz Mukhlis, saya jadi tahu manfaat selawat. Dan alhamdulillah saya mulai mendawamkannya. Tapi saya itu mengamalkannya ganti-ganti Pak Ustadz, karena saya sering melihat testimoni-testimoni dari teman-teman, jadi amalan saya juga berubah-ubah. Tapi kalau yang sekarang saya amalkan itu yaitu membaca istighfar 500 kali, membaca salawat nariyah 11 kali, setiap habis sholat membaca salawat Nabi 1000 kali, membaca salawat Jibril diusahakan 15.000 kali, terus membaca surah Yasin 10 kali, Ar-Rahman 10 kali. Dan selebihnya kalau masih ada waktu saya pakai untuk membaca salawat nariyah. Ini manfaat salawat berikutnya Pak Ustadz di tengah pandemi ini. Di saat orang lain pada bingung masalah ekonomi, alhamdulillah kami sama sekali nggak merasakan dampaknya. Suami yang merantau di Malaysia tetap bekerja dan warung saya di rumah juga tetap berjalan seperti biasa. Jadi nggak ada bedanya, ada pandemi atau nggak ada pandemi, keuangan kami alhamdulillah tetap lancar. Malah kami baru saja membayar hutang sebesar 30 juta rupiah. Alhamdulillah walaupun suami belum bisa pulang karena pandemi ini, tapi alhamdulillah hutang kami berkurang banyak. Oh ya Pak Ustadz, selain amanah di atas, saya juga merutinkan sedekah. Tujuan saya membuka warung itu supaya saya bisa mendapatkan penghasilan sendiri dan bisa bersedekah setiap hari pakai uang saya sendiri. Saya itu tiap malam setelah warung saya tutup, uang hasil hari itu saya ambil beberapa persen gitu dan saya bagi dua. Sebagian ya saya masukkan ke tabungan dunia dan sebagian lagi saya masukkan ke tabungan akhirat biar seimbang. Itu dulu Pak Ustadz testimoni dari saya. Sebenarnya masih banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan, tapi saya sudah capek nulisnya. Nanti saja kalau ada waktu saya kirimkan lagi testimoni dari saya. Saya bukan bermaksud pamer atau ria, tapi saya cuma mau membuktikan bahwa keajaiban itu memang benar-benar ada. Yang penting kita tetap yakin bahwa Allah pasti akan mengijabah doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Vina ya. Yang teman-teman begitulah. Ya, siapapun orangnya tidak pandang bulu, kalau dia istiqomah membaca salawat dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang mudah baginya. Allah akan berikan dia berbagai kemudahan-kemudahan, berbagai kejutan-kejutan, dan tidak ada ceritanya bahwa orang yang bersalawat hidupnya susah, hidupnya sulit, hidupnya terhimpit, tidak ada. Yang ada adalah hidupnya penuh dengan banyak keberkahan dan kemudahan-kemudahan. Oke, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.